Hari ini kita akan lihat bersama-sama mengapa perlu menjaga mana. Mengapa perlu menjaga mana? Dalam pemahaman, kenapa kita perlu menjaga firman yang telah kita terima sejauh ini. Lewat pelajaran ini, kita akan diberikan tugas. Jadi di awal saya sudah kasih tahu lebih dulu ya, ada tugas buat kita yang telah menerima firman Tuhan. Sehingga ketika kita mempelajarinya, kita sadar tugas kita dan kita juga semakin diperkuat, semakin diberikan peneguhan dari Tuhan. Kenapa kita perlu menjaga firman yang telah kita terima, menjaga iman kita, dan bagaimana caranya, tujuannya apa? Mungkin mengenai tema ini sudah umum gitu ya. Kita pernah mendengar hal-hal yang mirip seperti itu, jaga hati, jaga firman, jaga iman. Tetapi kita akan lihat bersama-sama dari sudut pandang sejarah penebusan lewat proses orang Israel diperintahkan menjaga mana. Baik, ayat pembuka kita akan lihat Ulangan 8 ayat 3. Ulangan 8 ayat 3 kita bisa baca bersama-sama. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kemudian kita akan lihat lagi Keluaran 16 ayat 32 sampai 33. Keluaran 16 ayat 32 sampai 33. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya, segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Jadi Tuhan melatih orang Israel dengan tujuan ini. Tuhan cara latihannya gimana? Cara melatih, sebentar. Jadi ada cara melatih umat Israel bisa ikut untuk taat, ikut firman Tuhan, atau untuk taat. Ada caranya. Caranya bagaimana? Itu adalah dengan memberi makan lewat makanan. Makanya di Ulangan 8 ayat 3 dikatakan Tuhan melatih, Tuhan menguji mereka. Lamanya Tuhan melatih ini berapa lama? Lama latihan. Lama latihan itu adalah 39 tahun 11 bulan. Jadi kalau misalnya kita umur 39 tahun, berarti selama 39 tahun ini kita dilatih. Hidup kita penuh dengan latihan. Dan latihan ini tujuannya apa? Untuk kita mengerti, untuk kita memiliki iman bahwa saya hidup bukan hanya lewat makanan ini. Kenapa? Karena makanan ini pun datang dari Tuhan. Karena Tuhan berfirman, maka saya bisa makan, saya bisa hidup. Oh iya, saya bisa hidup karena firman Tuhan. Ini latihannya, dan lama dilatih 39 tahun. Ini luar biasa. Oke. Jadi Tuhan melatih mereka supaya di saat yang sama mereka itu tidak tujuan supaya tidak lupa kasih karunia Tuhan. Ini penting. Kenapa? Karena manusia itu kecenderungannya itu melupakan. Maka Tuhan berikan sesuatu yang selalu, sering, setiap hari supaya mereka bisa ingat. Makanya kita ada pelajaran Alkitab, di rumah kita baca Alkitab, kita berdoa, kita merenungkan firman supaya kita ingat Tuhan. Jika tidak ada hal-hal seperti itu, lupa kita semua.
Maka ketika ada ibadah, ada pertemuan untuk memuliakan nama Tuhan, ketika kita ada saat untuk bertemu dengan firman, maka mari kita bersyukur, bersuka cita. Kenapa? Karena nggak selamanya, nggak selalu, gitu ya. Nggak selalu, ada saat-saat ketika akan datang saat ketika kita tidak bisa lagi menerima firman Tuhan. Ketika kelaparan itu tiba, maka kita tidak bisa apa-apa. Yang kita perlu lakukan hari ini apa? Mari kita menabung seperti Yusuf, gitu ya. Menabung seperti Yusuf. Jadi supaya kita tidak melupakan kasih karunia Tuhan. Kenapa demikian? Ada banyak waktu umat Israel, bahkan kita melupakan kasih Allah. Jadi lewat mana setiap hari Allah melatih mereka supaya ingat Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Kenapa? Di dalam sejarah ada yang lupa Tuhan juga. Kalau kita masih ingat Yosafat, ingat ya Yosafat. Nah, Raja Yosafat ini punya anak namanya Yoram. Betul ya? Yoram. Yoram ini jahat. Kenapa? Karena dia married dengan Atalia. Atalia ini anak dari Raja Ahab yang jahat itu. Ya, ini Raja Yehuda, ini Yehuda Selatan, kemudian ini Ahab dari Israel Utara. Oke, yes. Untuk membuat kita ingat lagi gitu ya. Nah, karena mereka married ini, keluarga beriman dengan keluarga yang tidak ada iman sama sekali. Akhirnya kekacauan terjadi. Mereka, Yoram dan Atalia, mendapatkan anak namanya Ahazia. Ketika Yoram ini mati, Ahazia ini mati, Atalia berusaha untuk membunuh semua keturunan Daud. Pokoknya marga Daud dibunuh semuanya. Nah, dari antara semua keturunan Daud ada yang lolos. Siapa? Seseorang yang namanya Yoas. Ini Yoas. Yoas ini dia dari kecil dia tuh sudah diselamatkan. Ini luar biasa. Sampai akhirnya dia dibimbing, dibesarkan oleh seorang imam namanya Yoyada. Ini Imam Yoyada. Dia sangat membantu, sangat menjaga Yoas, memelihara dia. Tetapi setelah Yoas ini menjadi raja, dia besar. Yang terjadi pada dia apa? Dia lebih mendengarkan perkataan-perkataan dari pemimpin-pemimpin di zamannya Atalia ini. Masih ada pengaruhnya, gitu ya, pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin ini memberikan pengaruh yang sangat kuat kepada Yoas, sampai-sampai apa? Yoas ini dia mulai sejak Imam Yoyada ini mati, dia sudah nggak ada lagi. Yoas lebih mendengarkan pemimpin-pemimpin yang tidak beriman. Pada akhirnya Yoas ini dia melawan kehendak Tuhan. Dia lupa semua kasih yang dia telah terima dari Tuhan melalui Imam Yoyada. Pada akhirnya Zakaria, ini beda ya dengan Zakaria, kitab Zakaria beda, zamannya berbeda. Zakaria anak Imam Yoyada datang menegur Yoas, dan apa yang Yoas ini lakukan? Dibunuh Zakaria ini. Ini manusia gampang lupa. Itu sebabnya kita hari ini lewat firman di dalam Alkitab, jangan kita melupakan firman Tuhan. Jangan kita melupakan kasih Tuhan. Firman Tuhan diberikan bagi kita supaya kita ingat kasih Tuhan. Begitu ya. Bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi firman Tuhan untuk menyelamatkan kita. Baik. Jadi bagaimana cara menjaga mana? Kita akan lihat ada dua cara menyimpan mana. Cara menyimpan mana. Ini yang diperintahkan, oke? Yang pertama, kalau kita lihat, disuruh simpan dalam tabut perjanjian di dalam ruang Maha Kudus. Kita telah singgung mengenai tema ini, gitu ya. Sedikit kita akan lihat mengenai hal ini, tetapi kita akan lebih fokus ke bagian yang kedua, yaitu menyimpan di dalam keluarga, di dalam
setiap keluarga harus simpan. Keluaran 16 ayat 33 sampai 34 dikatakan begini. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Oke. Jadi diperintahkan untuk disimpan di mana? Di ruang Maha Kudus. Di sini ya, di ruang Maha Kudus. Jadi yang kedua kalau kita lihat, tadi kan yang pertama, sebentar. Yang pertama itu simpan dalam buli-buli emas. Di mana? Di ruang Maha Kudus. Kalau kita lihat ini dalam buli-buli emas, ini di dalam mana? Dalam tabut perjanjian. Nah, yang kedua dikatakan apa? Simpan di rumah masing-masing. Jadi per keluarga seperti ini. Per keluarga. Kita lihat Keluaran 16 ayat yang ke-32. Keluaran 16 ayat 32 dikatakan apa? Dikatakan begini, saya bacakan. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun. Sebentar, saya buka saja ya, supaya kita bisa lihat bersama-sama. Sebentar, saya buka Keluaran. Keluaran 16 ayatnya yang ke-32. Oke, kita lihat ayat 32. Dikatakan begini. Oke. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Jadi di sini Tuhan perintahkan untuk apa? Untuk disimpan supaya keturunan mereka melihat, katanya, roti yang kuberi kamu makan. Kita tahu selama ini mana hanya disimpan hanya ada di tempat Maha Kudus. Tempat di mana hanya imam besar saja yang bisa masuk sekali setahun. Tapi di ayat ini Keluaran 16 ayat 32 dikatakan bahwa disimpan supaya keturunan Israel, keturunan mereka bisa melihat, katanya. Melihat mana tersebut, roti yang turun dari surga. Kalau mana itu hanya disimpan di ruang Maha Kudus, siapa? Apakah ada anggota keluarga yang bisa lihat? Nggak ada ya? Nggak akan ada yang bisa, karena hanya imam besar yang bisa masuk ke sana. Itu pun dia bukan untuk lihat apa yang ada di dalam tabut perjanjian, betul ya? Tetapi di sini dikatakan bahwa ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat. Nah, di sini melihat roti yang Tuhan berikan kepada mereka. Maka ini suatu hal yang luar biasa. Saya ketika mendengar pelajaran ini yang disampaikan oleh Pendeta Abraham Park, penulis seri sejarah perebusan, saya sangat kaget. Kenapa? Karena hanya tahu apa? Hanya tahu mana hanya ada di buli-buli emas di dalam tabut perjanjian di tempat Maha Kudus. Tetapi ternyata apa? Ternyata Tuhan perintahkan setiap keluarga orang Israel menyimpan mana tersebut. Ini luar biasa. Penyingkapan yang luar biasa. Jadi ada dua perintah. Disimpan di dalam ruang Maha Kudus, yang kedua disimpan di setiap rumah. Betul ya?
Kita tahu ini suatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena mana itu, kalau kita lihat mana, ini kan ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Kalau ambil mana di sini, nih ambil mana di hari pertama, tidak boleh disisahkan di hari kedua. Nggak akan bertahan, akan busuk. Betul ya? Kita telah belajar mengenai hal ini. Demikian juga yang di setiap mana, ini mana dari hari, nih mana hari ke-1 sampai dengan yang kelima, ini tahan 1 hari. Tetapi mana ini, oke, mana hari ke-6 ini tahan berapa? Tahan 2 hari. Maka mana yang bisa dilihat, ini berarti bicara tentang ada mana yang tidak membusuk. Betul ya? Ada mana yang tidak membusuk. Ini luar biasa. Bukan hanya bertahan 2 hari, tetapi bertahan turun-temurun. Dan mana ini, kalau kita lihat yang pertama ada di ruang Maha Kudus, tetapi bukan hanya di ruang Maha Kudus, ada juga di rumah masing-masing. Luar biasa. Betul ya? Keluaran 16 ayat 33 dikatakan di situ, ambillah, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segemer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Ini luar biasa. Maka kalau kita lihat, di sini, mana di sini menunjuk kepada firman rohania. Ya, firman rohania. Yesus berbicara mengenal ini di Yohanes 6 ayat 49 sampai 51. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Menunjuk pada dirinya sendiri kan, kepada Yesus. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Gitu. Maka pertanyaannya, apa artinya mana di ruang Maha Kudus? Mana itu disimpan di ruang Maha Kudus dan di setiap rumah. Maksudnya apa? Maksudnya firman Tuhan harus ada di gereja. Bukan cuma di gereja, bukan cuma ketika ibadah pulang lupa, tetapi firman yang disampaikan harus ada di rumah jemaat juga. Kalau dulu Alkitab itu sangat eksklusif hanya untuk pemimpin-pemimpin agama, pemimpin Kristen, sekarang ini bahkan apa? Di setiap handphone sudah ada. Mau sambil tidur dengerin YouTube Alkitab suara pun ada. Betul ya? Jadi karena teknologi luar biasa, kita lihat baiknya aja gitu ya. Mungkin ada teknologi efeknya yang nggak baik juga ada gitu ya. Tetapi kalau kita lihat bagaimana teknologi itu digunakan untuk iman jemaat Tuhan, ini luar biasa sebenarnya. Firman harus ada di gereja dan firman harus ada di rumah. Harus ada di rumah. Makanya ibadah itu sangat berharga. Kelas belajar Alkitab sangat berharga. Waktu kita merenungkan firman Tuhan itu berharga. Ini semua hal-hal yang berharga. Makanya dikatakan jangan meninggalkan
persekutuan katanya. Oke. Baik. Jadi bagaimana cara menjaga mana? Kita lihat makna penembusannya. Oke, makna penembusannya kita akan lihat. Yang pertama, firman harus diteruskan kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Ini maknanya. Kalau kita lihat di Keluaran 16 ayat 32 dikatakan, ambillah, ini beginilah perintah Tuhan. Jadi bukan Musa yang perintahkan. Siapa yang perintahkan? Tuhan yang perintahkan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Jadi supaya keturunan mereka melihat. Kata melihat di sini, ini kata melihat. Oke. Sini ada kata melihat. Bahasa Ibraninya adalah ra'ah. Ra'ah di sini berbicara tentang apa? Berbicara tentang melihat dengan memperhatikan. Melihat dengan memperhatikan. Artinya apa? Ketika keturunan Israel yang tidak makan mana secara langsung melihat mana yang ada di rumah mereka, mereka mengingat kembali, oh mama, papa, ini apa sih? Oh ini dulu waktu kamu belum ada, mama dan papa makan mana ini. Ini di padang gurun nggak ada Indomaret, nggak ada, nggak ada tempat untuk cari makanan. Tetapi Tuhan memberikan makan. Inilah roti dari surga, makanan malaikat, luar biasa. Jadi mereka apa? Mereka belajar. Anak-anak, kalian harus belajar. Harus ingat Tuhan, jangan lupa Dia. Kita semua hidup karena firman Tuhan. Jangan lupa hal ini. Bagi kita hari ini bagaimana? Ribuan tahun telah berlalu. Bagi kita, firman Tuhan itu bukan cuma dilihat begitu saja. Oh, ada Alkitab. Oh, mama baca Alkitab. Oh, mama lagi belajar Alkitab. Oh, oke. Bukan demikian. Tetapi supaya mereka memperhatikan pengajaran firman Tuhan. Ini sangat penting. Ulangan 6 ayat 7 dikatakan. Ulangan 6 ayat 7 dikatakan. Haruslah engkau mengajarkan firman. Berulang-ulang syanan kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya memang ini tantangan zaman sekarang. Godaan teknologi banyak sekali, gitu ya. Internet dan lain-lain. Akan tetapi kita harus menyempatkan diri untuk mengajarkan, membicarakan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Harus. Kata berulang-ulang di sini bicara tentang apa? Yang pertama, arti dari syanan itu menusuk. Menusuk. Mazmur, kalau kita lihat di Mazmur, ini bicara hal yang sama. Oke, coba kita lihat Mazmur. Mazmur, kita lihat ya. Kita Mazmur 73 ayat 21. 73 ayatnya 73 ayatnya yang ke-21. Kita lihat sini. Sini. Ini contoh penggunaan kata syanan ya. Mazmur 73 ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ibu-ibu pernah dengar firman Tuhan terus merasa tertusuk? Ini kok kata-katanya menusuk ya. Nah, kita pernah dengar ungkapan seperti ini kan? Wah, perkataannya menusuk hati. Nah, firman Tuhan itu harus menusuk. Harus membuat tersinggung ini. Ini tujuannya. Kenapa? Karena ketika anak-anak kita jalannya menyimpang atau jalan kita menyimpang, dengan firman Tuhan kita harus menusuk mereka. Ketika mereka ditusuk, mereka apa? Mereka bilang, aduh sakit gitu kan? Kenapa ditusuk gitu kan? Ini tujuannya supaya kamu kembali ke jalan yang benar. Jadi sebelum mereka menyimpang, marilah kita mengajarkan mereka berulang-ulang
firman Tuhan. Di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan apa? Segala tulisan yang diulangkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan ini. Menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Bukankah ini yang kita mau? Amin ya. Ini pekerjaan dari firman Tuhan. Ini pekerjaan dari firman Tuhan. Makanya kita perlu menerima firman itu dengan hati yang rela, dengan ketulusan hati. Memang ada masalah gitu ya di lapangan. Ada mungkin pendeta, hamba Tuhan atau orang yang menyampaikan firman. Kita nggak suka orang itu, nggak suka. Tapi dalam hal yang seperti ini pun kita perlu berdoa. Jangan sampai ternyata peringatan yang disampaikan oleh orang yang kita tidak suka itu merupakan firman dari Tuhan. Nah, ini kita harus berjaga-jaga. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdoa. Nah, ini harus berdoa. Kita perlu untuk ada damai. Harus membangun damai antar sesama kita. Betul ya? Harus ada damai seperti ini. Jangan sampai jangan kita seperti raja siapa ya? Raja Yoahas atau siapa itu? Anaknya Ahab gitu ya. Anaknya Ahab. Ketika Raja Yosafat bilang, ya kita coba cari petunjuk Tuhan dong. Ada sih nabi di sini, Nabi Elisa namanya. Tapi dia selalu bicarain yang buruk-buruk tentang saya. Saya nggak suka sekali kepada nabi itu. Selalu dibilang itu yang nusuk terus. Ini kenapa? Karena anak Ahab ini Ahazia seperti namanya ya, Ahazia. Dia tidak mau dengar teguran Tuhan. Dia tidak mau mendengar firman yang bertujuan memperbaiki dirinya. Nah, ini terjadi dalam sejarah perusahaan. Tapi firman Tuhan bekerja untuk apa? Memperbaiki kesalahan kita supaya kita diperbaiki. Oke. Kemudian yang pertama itu shanan, itu menusuk. Yang kedua, arti dari shanan adalah mengasah. Pisau itu diasah, betul ya? Harus diasah dengan batu. Kalau kita lihat, tanda ada yang namanya batu gosok. Efesus 6 ayat 17 dikatakan, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Apakah pedang roh itu? Itu adalah firman Allah. Firman Allah. Dengan pedang ini, firman Allah inilah kita diasah. Lewat firman Allah inilah kita apa? Kita mengasah siapa? Mengasah siapa? Anak-anak kita. Supaya mereka pun bisa menang atas segala ujian kehidupan, segala kegelapan yang ada di depan mereka. Oke? Nah, jadi jangan kita berhenti untuk rajin mengajarkan anak-anak kita. Jangan berhenti untuk rajin. Kalau kita lihat di kehidupan jemaat gereja mula-mula di Kisah 5 ayat 42, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Jadi di rumah-rumah, bukan cuma di bait Allah, bukan cuma di ruang Maha Kudus firman itu ada, tetapi di rumah setiap orang juga. Hari ini apakah pengajaran itu ada di rumah kita? Apakah pengajaran itu telah diteruskan sampai kepada anggota keluarga kita? Nah, ini tugas. Makanya tadi di awal saya sudah kasih tahu di awal ya. Hari ini kita akan belajar, tetapi sekaligus ada tugas bagi kita. Kita harus bagikan kepada mereka. Ya contoh aja gitu, karena saya nggak biasa ini untuk sharing, untuk gimana. Suruh mereka duduk terus bilang begini, ini mami mau sharing ke teman, oke? Mami lagi mau belajar sharing, coba ya dengerin ya, terus kasih masukan. Kira-kira mami udah bagaimana nih sharingnya? Kali aja nanti mami bisa jadi YouTuber, bisa sharing firman kepada banyak orang, gitu ya? Bisa seperti itu, banyak hal. Nah, saya ada mengajar juga di daerah Serpong. Setiap
Nah, hari Kamis, setiap hari Kamis jam 2. Nah, di sana ada juga akhirnya karena lagi anaknya sudah selesai gitu kan, disuruh ayo ikut belajar gitu kan. Karena saya nggak tahu, ternyata ada di situ. Tiba-tiba sang mami bilang, tuh dengerin tuh, kayak gini, dengerin tuh. Jadi firman, pengajaran firman itu harus dilanjutkan, harus diteruskan. Oke? Nah, kita sementara melihat makna penebusan lewat menjaga mana, menyimpan firman itu. Yang pertama harus disampaikan kepada keturunan-keturunan kita. Firman harus diteruskan, jangan berhenti di kita. Jadi yang kedua, makna penebusannya apa? Jangan berikan firman itu tanpa berpikir. Ini. Jadi harus pikir dulu baru sampaikan firman. Keluaran 16 ayat 32 dikatakan, Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Nah, kalau kita lihat di sini, keturunan mereka, jadi mana waktu itu mana hanya dilihat oleh keturunan Israel secara langsung di waktu itu. Tetapi Allah bukan hanya ingin orang Israel saja yang dilatih. Ulangan 8 ayat 3 kita sudah lihat kan, bahwa tujuan diberikan mana supaya mereka dilatih. Yang menerima latihan adalah siapa yang menerima latihan? Yang menerima latihan itu siapa? Mereka di sini siapa? Ini mereka. Mereka di sini bicara tentang Israel dalam perjalanan padang gurun. Nah, keturunan mereka yang lahir kemudian ini bicara tentang yang lahir di tanah Kanaan. Jadi mereka tidak lihat langsung, tidak mengalami langsung. Betul ya? Allah inginkan supaya yang menerima firman Tuhan, yang melihat semua keajaiban Tuhan itu bukan hanya orang Israel yang dalam perjalanan padang gurun saja, tetapi juga mereka yang nanti akan lahir di masa depan. Akan tetapi kalau kita lihat, ketika Allah ingin mereka sampaikan setiap pengajaran firman Tuhan, Allah inginkan mereka berikan seperti yang Allah lakukan, tepat pada waktunya, sesuai dengan waktunya. Amsal 15 ayat 23, seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jadi harus tepat pada waktunya. Kita pun memberikan firman Tuhan itu harus lihat, harus memohon tuntunan Roh Kudus. Tuhan, tepat enggak ini? Betul ya, untuk waktunya untuk diberikan. Kita harus minta hikmat dari Tuhan. Jangan kita pukul rata semuanya. Yesus Kristus memperingatkan mengenai hal ini kalau kita baca di kitab Markus. Oke. Di kitab Markus, kalau kita lihat di Markus 1 ayat 43 sampai 45, Yesus Kristus menyembuhkan seseorang. Tetapi ketika orang yang disembuhkan ini, Yesus bilang kepadanya, jangan kasih tahu orang-orang ya. Jangan kasih tahu kepada orang-orang. Tetapi apa? Orang ini dia kasih tahu kepada banyak orang. Pada akhirnya Yesus tidak bisa masuk ke dalam kota itu. Tidak bisa masuk ke dalam kota-kota itu. Sehingga apa? Injil tidak bisa pergi ke sana. Yesus tidak bisa masuk mengabarkan Injil. Jadi pekerjaan Tuhan itu ada waktunya. Makanya kita harus menerima tuntunan ini, tuntunan Roh Kudus. Dengan kata lain apa? Minta hikmat. Minta hikmat dari Tuhan. Ini harus kita lakukan. Oke?
supaya apa? Benar-benar firman bisa disampaikan pas, gitu ya. Kalau kita lihat di kitab Daniel ini pencatatannya unik. Ya, ini dicatatnya unik. Daniel, jika kita perhatikan di kitab Daniel 1 ayat 1 sampai 2 ayat 4a, ini dicatat dalam bahasa Ibrani. Artinya apa? Khusus untuk umat Tuhan, orang Yahudi. Oke. Khusus orang Yahudi. Tetapi Daniel pasal 2 ayat 4b sampai pasal 7 ini catat dalam bahasa Aram, bahasa internasional. Ini apa? Untuk semua orang. Tetapi ketika bahas Daniel 8 sampai 12 kembali dalam bahasa Ibrani, hanya dipahami oleh orang Ibrani. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi Nabi Daniel itu dia memiliki hikmah dari Tuhan yang menuntun dia. Ada tujuannya. Jadi ada waktu untuk dinyatakan, ada waktu untuk ditutup. Jadi ada buka tutup. Kadang-kadang kita bicara kepada orang gitu ya. Aduh, dia bisa terima nggak ya mengenai hal ini? Kayaknya belum deh. Wah, kayaknya dia udah pas ini. Pas untuk apa? Untuk memahami firman lebih mendalam. Maka kita sampaikan. Roh Kudus bekerja, kita akan bisa mengerti mengenai hal itu. Kita akan merasakan, ini kayaknya dia belum pas deh ini. Jangan dulu deh. Terlalu keras makanan ini buat dia. Biasa-biasa aja. Nanti kalau saya bicara ini, ujung-ujungnya debat aja. Aduh, nggak usah lah. Kita bicara yang umum saja. Seperti ini misalnya. Oke? Jadi bagaimana menjaga mana? Jadi makna penebusannya kita lihat, firman tidak boleh diambil dari kita. Kita harus jaga dengan baik. Oke? Kata menjaga, memelihara ini di dalam bahasa Ibrani dikenal dengan kata mishmeret. Ini dari akar kata syamar, gitu ya. Ini artinya menjaga, melindungi. Ini kata yang umum digunakan. Ya. Memagari. Ini mismeret atau syamar. Ya, syamar. Dan syamar ini pun memiliki arti firman. Ya, firman. Jadi firman itu menjaga. Oke. Ini digunakan pertama kali kalau kita lihat di Taman Eden, di Kejadian 2 ayat 17. Di sini sudah ada ternyata. Oke. Kalau kita lihat di sini, ini saya hapus dulu. Kejadian 2 ayat 17 dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Oke. Kejadian 2 ayat 15. Jadi mengenai perintah di ayat 17, ayat 15 itu ini sudah dikasih tahu lebih dulu. Oke, mengenai taman, seperti apa taman Eden itu, bagaimana harus dilakukan. Ayat 15 dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Ya. Memelihara. Dikatakan memelihara, artinya apa? Memelihara di sini supaya jangan hilang. Gitu ya. Jangan kehilangan. Akan tetapi kalau kita lihat manusia jatuh, mereka tidak menjaganya. Maka kalau kita lihat Adam dan Hawa, mereka tidak bisa menjaganya, tidak bisa menjaga firman. Artinya apa? Tidak bisa menjaganya, tidak bisa menjaga firman. Ini artinya apa? Yang pertama, kita bisa lihat, jika tidak bisa menjaga hati, maka tidak bisa menjaga Taman Eden. Jadi pusatnya ada di hati. Ini penting.
Makanya kalau kita lihat di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita tidak jaga, maka akan terpancar kematian. Betul ya? Bisa bayangin nggak kalau misalnya kita tidak jaga hati kita, ya harusnya ada damai, tetapi kita terpengaruh karena perkataan-perkataan orang, kita salah makan, artinya apa? Kita salah paham. Ketika orang berbicara, wah, yang akan keluar dari hati itu duri yang bisa menusuk-nusuk. Bukan firman yang menusuk, tetapi apa? Duri yang menusuk. Orang bukan terima kasih karunia, terimanya apa? Tersinggung dan marah-marah. Nggak ada damai akhirnya. Jadi ketidakdamaian, kegelapan itu makin menyebar. Zaman sekarang, makanya hoax itu harus hati-hati, harus dicek lagi gitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyebarkan hoax. Sama, gitu ya. Jadi ular masuk dan mereka terpengaruh. Ini kita harus waspada, jangan sampai ular itu masuk, jangan sampai kegelapan itu masuk. Yang kedua, tidak bisa menjaga. Ini berarti apa? Hati telah menjadi tumpul. Telah menjadi tumpul. Tuhan bilang apa? Jangan makan. Tetapi karena sudah tumpul, tidak bisa apa? Tidak bisa taat. Tidak taat. Makanya supaya tidak tumpul, yang perlu dilakukan apa? Yang perlu dilakukan adalah konsisten mendengarkan firman Tuhan. Konsisten. Kita harus menjaga kehidupan ibadah kita. Kita harus berbuah lewat pertobatan kita, lewat syukur kita. Jadi buah pertobatan, buah syukur, buah-buah rohani, kebaikan kita, gitu ya. Ucapan-ucapan yang membangun itu harus ada. Kalau kita lihat di Markus 6 ayat 52, Yesus melihat bahwa apa? Bahkan setelah peristiwa roti, memberi makan banyak orang kan lewat roti itu, 5.000 orang makan, ini pun hanya laki-laki ya, tapi murid-murid belum mengerti, hati mereka itu tetap degil, tetap keras, tumpul. Kalau keras hatinya itu mau ditanam bagaimanapun sulit sekali, harus dicangkul. Makanya kalau kita lihat begitu luar biasanya, kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita harus bergantung kepada Tuhan dengan luar biasa dan ekstra. Kenapa? Ada yang bertahun-tahun mau mencari mendengar. Ada bertahun-tahun mendengar firman Tuhan, dengar, nggak paham. Ada yang cuma satu sekali mendengar langsung paham. Ini luar biasa, betul ya? Makanya kita pun harus memohon kepada Tuhan. Jangan kita ambil sikap gitu. Ya, itu kan Tuhan yang salah. Kenapa Tuhan keraskan hati saya? Coba Tuhan lembutkan. Ya pada akhirnya kan saya bisa mengerti dari dulu. Nah di sini masalahnya apa? Bukan di Tuhan. Tuhan dengan leluasa telah memberikan kepada kita waktu, kesempatan, tetapi kita melewatkannya. Ini manusia. Ya, tetapi yang dilakukan adalah menyalahkan Tuhan. Nah ini kita harus berjaga-jaga. Itu sebabnya ya. Kita harus banyak mendengar istilah atau banyak mendengar ungkapan, ya saya menerima banyak kasih karunia Tuhan. Harus seperti itu. Oh lewat belajar ini, oh lewat dengar khotbah ini, oh lewat kesaksian ini, kita harus banyak mendengar kasih karunia Tuhan. Betul ya? Makanya mari kita senantiasa melatih diri kita untuk menjaga mana, memiliki sikap hati yang lembut, yang menjaga hati, ya, memiliki hati yang lembut dan menjaga hati. Pada akhirnya kita pun bisa menjaga mana ini, ya, menjaga mana ini bukan hanya kita, tetapi juga keturunan kita bisa menjaga. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa melakukannya. Amin.